Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10. Nama saya Siti Mahmuda. Tempat tugas saya di SDN Wijaya Kusuma 07. Berikut teman saya. Nama saya Mega Pujianini. Saya bertugas di SDN Wijaya Kusuma 07. Dan saya Artiwi, bertugas di SDN Wijaya Kusuma 07. Hari ini kami akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah kami dari SDN Wijaya Kusuma 07, yaitu Ibu Yoyo Rosana, sebagai implementasi tugas CGP modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu Siti. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, maaf ya Ibu, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Ibu mengenai keputusan yang Ibu ambil di sekolah Ibu. Semoga Ibu berkenan ya, Bu. Ya, siap Bu Siti. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika maupun yang lainnya pasti ada, ya. Begitu banyak kejadian, begitu banyak solusinya juga ada. Jadi saya mengidentifikasi pertama dari kasusnya itu sendiri. Kasus ini baik atau tidak, kasus ini ada manfaat, bukan ada manfaat, maksudnya membawa pengaruh atau tidak, seperti itu. Jadi tetap ada identifikasi gitu. Itu Baik. Nah, jadi kita perlu identifikasi ya, Bu ya. Oke, untuk yang selanjutnya, selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Iya. Sudah banyak sekali dari wawancara dengan CGP yang pertama, Bu Lina, sampai CGP yang seberapa tuh, 8 kalau nggak salah ya, 7-8. Banyak sekali kasus, namun saat itu yang saya angkat yaitu dilema etika penjaga sekolah, ya. Saat itu penjaga sekolah mempunyai orang tua yang sedang sakit, namun saat sedang melaksanakan tugas ataupun sudah, dia pulang ke rumahnya lalu memberi makan orang tuanya. Secara kan memang orang tuanya sedang sakit, kalau kita larang itu memberi pengaruh seperti itu. Jadi tetap saya berikan waktu. Nah, mungkin yang terbaru saat ini yaitu masalah pelatihan, Bu Siti, Bu Mega, Bu Artiwi. Kita sekarang banyak nih, pas kurikulum Merdeka itu banyak sekali event-event untuk mengikuti pelatihan, ya, baik itu dari P4 maupun yang secara online dan sebagainya. Kalau yang secara online tidak bermasalah, namun kalau yang datang tatap muka itulah yang menjadi dilema. Seperti contohnya operator maupun guru mendapat ataupun mendaftar pelatihan di P4. Itu kan sekarang setelah COVID itu tatap muka, ya, secara di situ ya meninggalkan tugas gitu. Nah, meninggalkan tugas di sini siapa yang mau ngajarin? Karena kan kelas kita memang udah cukup, gurunya maupun kelasnya udah cukup. Jadi secara moral itu, aduh gimana dia? Boleh nggak nih gitu kan? Secara kalau kita perbolehkan ruangan kelas kita ada yang kosong gitu, ada gurunya keluar. Itu kan satu minggu tuh Bu Siti biasanya, Bu Mega. Jadi itu. Nah, kalaupun saya larang, itu kan memang hak mereka untuk mengikuti itu. Mungkin salah satu dilema etika yang saya yang terbaru itu ya seperti itu, Bu Siti. Gitu. Jadi banyak kasusnya ya, Bu ya. Banyak kasusnya. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bu. Saya izin bertanya ya, Bu ya. Iya, Bu Mega. Oke, dari kasus Ibu yang tadi tentang pelatihan. Iya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan gitu selama ini? Iya. Mungkin kalau untuk yang kasus saat ini yang pelatihan itu
Memang pertama yang bersangkutan itu meminta izin atau berkomunikasi terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba udah, Bu, saya minta surat keterangan ikut pelatihan. Loh, saya nggak tahu nih, nggak tahu daftarnya seperti apa kan gitu. Jadi pertama ya komunikasi nomor satu. Jadi diberitahukan dulu, Bu, saya mau ikut ini gitu. Setelah itu ya saya memberikan penjelasan. Jikalau nanti mengikuti pelatihan, tugas-tugas ataupun kalau bersangkutan dengan guru ya, memberikan pelajaran kepada guru yang lain atau teman yang lain seperti itu. Kalau yang jalan itu operator, tugas-tugas operatornya harus sudah diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengikuti pelatihan. Seperti itu Bu Mega. Oke, tadi komunikasi ya Bu ya, Iya, terutama ya betul, komunikasi. antara ibu dan mungkin yang ingin ikut pelatihan seperti Ya, itu. setelah komunikasi ada penjelasan dari saya. Oke, terus nanti tadi juga ada kalau guru yang ikut pelatihan dia menginfal ke guru yang lain gitu, minta tolong Iya. ke guru yang lain. Kalau operator harus menyelesaikan tugasnya Tugasnya terlebih dulu, dahulu iya. gitu. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya, yang paling efektif itu memang tadi setelah komunikasi itu berjalan, lalu dengan pemberian materi, bukan pemateri, maksudnya kita memberikan penjelasan dampak maupun seperti apanya. Jadi tugas yang mereka tinggalkan itu tidak membuat audiens ataupun murid itu jadi masalah gitu. Kalaupun operator tugasnya tadi sudah selesai, ya memang harus diselesaikan. Kalaupun ada tugas-tugas yang tiba-tiba bisa diselesaikan di tempat pelatihan gitu. Oke, jadi tadi komunikasinya sudah berjalan, terus Iya. kan pemberian tugas juga sudah diberikan ke guru yang menggantikan, Iya. gitu. Dan operator kalau tugasnya belum selesai bisa dikerjakan nyambil ya Bu ya saat Betul, latihan. Mega. Oke, selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Iya, kalau tantangan mungkin tantangan yang secara gimana tidak terlalu menjadi tantangan, namun dari pihak guru ataupun operator itu tadi sih, misalnya gini, Bu, saya kan belum pernah ikut itu gitu kan, saya kan belum pernah ikut pelatihan, silahkan gitu. Namun ya tadi jangan lupa dengan tugasnya, tugas pokoknya seperti itu. Silahkan, karena memang sekarang kan pelatihannya itu sudah banyak yang datang langsung ke tempatnya ya. Kalau dulu kan masih online. Kalaupun seperti itu mungkin ya carilah lagi pelatihan yang sifatnya online seperti itu. Kan banyak tuh sekarang seperti itu. Oke, jadi tantangannya dari guru itu sendiri karena belum pernah gitu ya, Iya, mendapatkan materi itu dan betul. ingin ikut pelatihan Iya, gitu. betul. Jadi disarankan kalau memang harus pelatihan secara luring ya luring, kalau misalnya itu usahakan yang online gitu, Iya. yang daring. Dan juga kalau misalkan berturut-turut nih, pasti ada tuh P4 nih sekarang juga lagi membuka. Ya seminggu ini oke lah, jangan minggu besok lagi ya bergantian. Selanjutnya Dari Ibu tadi setelah dari pernyataan Ibu ya mengenai tantangan di mana operator atau guru memberikan alasan mungkin ya Bu ya, mungkin mereka belum pernah latihan dan Ibu juga lebih mengutamakan tupoksi ya. Dan kalau memang tidak ada sulit mencari opsi lain untuk pelatihan. Iya. Nah berkaitan dengan itu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau tata cara waktu mungkin belum saya laksanakan itu. Namun secara langsung saja Bu Tiwi, jikalau ikut pun nanti harus seperti ini gitu. Jadi tidak ada waktunya harus begini ataupun tertulis ataupun tidak, itu tidak, hanya lewat ucapan saja gitu. Jadi tidak ada waktu pemeriksaan. Jadi secara langsung aja ya Bu ya. Nah kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Kebetulan kan di sekolah kita ini ada wakil kepala sekolah yang dipilih ya. Paling saya sharingnya ataupun untuk menentukan kebijakan saya ini ya dengan beliau Bu Asia gitu.
Jadi tetap saya ada orang selain saya yang saya minta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini ya dengan wakil kepala sekolah. Berarti Ibu masih tetap ada kolaborasi dengan Betul. wakil kepala sekolah ya. Betul, pasti. Nah, kemudian Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, Ya. pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, pengalamannya mungkin gini. Kalau saya sendiri yang bermain kan hati ya. Ya. Kalaupun saya tidak membolehkan orang itu atau guru itu ataupun operator itu untuk mengikuti pelatihan, kayaknya saya juga nanti akan seperti itu kan gitu. Ada saatnya saya juga akan melakukan itu gitu. Jadi hatinya yang berbicara. Jadi mungkin pengalamannya di situ. Dan jika masalahnya itu tentang ada yang sakit atau apa, itu juga menjadi perhatian gitu kan. Masa sih orang sakit nggak boleh dilihat ataupun ditengokin seperti itu. Jadi ya komunikasi tadi utama dan tadi melihat situasinya yang kira-kira memang harus dibantu dan butuh waktu untuk seperti itu, ya seperti itu Bu. Baik Ibu, pertanyaan cukup sekian. Terima Oke. kasih, kembali ke Bu Siti. Oke. Baik Ibu, sangat menarik sekali ya Bu perbincangan kali ini. Iya. Iya, terutama soal dilema etika ini yang berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh guru-guru Iya. yang memang harus diberi kesempatan walaupun apapun yang terjadi ya Bu ya. Betul. Walaupun perasaan harus berperan juga ya Bu ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Iya. untuk waktunya. Semoga apa yang Ibu utarakan tadi, apa yang Ibu berikan kepada kami, ilmu-ilmu yang Ibu berikan kepada kami untuk mengambil keputusan akan kami jadikan pembelajaran Iya. buat kami ya Bu, Iya. pengalaman buat kami nanti di masa depan. Iya. Nah, baik. Terima Demikian. kasih juga Bu Mega, Bu Siti, Bu Artiwi, sukses selalu. 3 selangkah lagi menjadi Ya, amin. Terima kasih, Bu. Iya. Demikian wawancara kami bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yoyo Rosana. Semoga apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat bagi kami semua. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Kok Pak Yaya nggak di sini videonya? Nanti dipotong. Oh bisa dipotong kan? Aduh, jangan ngobrol lagi dong. Yang Iya. open. Udah nih. Enggak, Ya. nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami CGP Angkatan 10. Nama saya Siti Mahmuda, tempat tugas dari SDN Wijaya Kusuma 07. Kemudian teman saya, Nama saya Artiwi, bertugas di SDN Wijaya Kusuma 07. Nama saya Mega Pujarini, tempat tugas di SDN Wijaya Kusuma 07. Nama saya Anis, saya bertugas di SDM Jaya Kusuma 02 pagi. Saya Yayan Saputra, bertugas di SDN Wijaya Kusuma 05. Saya Julia Fatur Rahman dari SDM Jaya Kusuma 01. baik, hari ini kami akan melakukan wawancara kepada Bapak Subeki selaku Kepala Sekolah SDN Wijaya Kusuma 05 sebagai implementasi tugas CGP kami di modul 3.1 ya Pak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf ya. Ya, alhamdulillah sehat semua ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan keputusan atau setiap keputusan yang diambil oleh Bapak di lingkungan sekolah Bapak. Ya Pak, pertanyaan saya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Mengidentifikasinya. Betul Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, ketika kita melihat ya dua hal yang bertolak belakang, kemudian kita menentukan pilihan. Nah,
itu masuk kategori rujukan moral. Nah itu sangat mudah itu karena dua hal yang bertolak belakang, yang satu positif, satu negatif. Nah, yang sulit itu ketika kita menghadapi dua hal yang mungkin sama-sama baiknya atau sama-sama buruknya, tapi di situ kita harus menentukan satu pilihan. Nah, itulah yang kita sering sebut sebagai dilema etika. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Oke, izin ya Pak Bakti. Ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, jadi ini kan pilihan ya, Ya. sama-sama baik atau sama-sama Mengandung nilai mengandung nilai kebajikan. kebajikan. Ketika dua hal yang sama-sama baik, tentu kita ambil yang terbaik dari dua hal itu, ya kan? Nah, tapi kalau kita mengambil dua hal yang buruk, mana yang mau dipilih, maka pilih yang resikonya paling kecil. Jadi ketika ada resiko yang paling kecil, nah itulah yang kita pilih. Karena dua hal buruk itu bisa jadi tidak bisa dihindari, tetap harus kita ambil. Tapi yang mau tidak mau ambil yang resikonya paling kecil, gitu ya. baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, Baik, Ya. Bapak izin untuk pertanyaan ketiga ya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi kalau prosedur itu pasti kita identifikasi dulu ya, kira-kira hal apakah yang menjadi kebijakan sekolah itu sesuai dengan misalnya visi misi kita. Kemudian ketika ada hal-hal tertentu yang harus kita ambil keputusan, maka tetap rujukannya apa yang menggambarkan dari kebijakan sekolah. Jadi ketika itu jadi kebijakan sekolah, maka pengambilan keputusan itu berarti selaras sejalan dengan program sekolah. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya. Baik Pak, pernyataan Bapak tadi untuk langkah-langkah awal adalah mengidentifikasi, kemudian yang kedua pengambilan keputusannya merujuk kepada kebijakan sekolah. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dilema etika itu kan ketika hal-hal yang kira-kira sepertinya sama dan membingungkan gitu ya. Kita sebenarnya menentukan kita bisa menggunakan acuan benar. Jadi ada istilah benar dan baik. Ada hal-hal yang kadang kelihatannya baik tapi sejatinya tidak benar. Kata kuncinya pokoknya ketika itu benar kita ambil ya. Tapi kalau contoh misalnya di sini ada penjaga sekolah lama terus pensiun menempati rumah dinas, tetap di situ. Kalau kita bilang ini kan beliau itu jasanya sudah luar biasa buat sekolah ini, puluhan tahun bekerja gitu kan. Nah, apa sih salahnya bisa berbaik hati ya kan? Nah, kelihatannya baik, tapi itu sebenarnya benar apa salah? Salah. Maka putusannya pokoknya putuskan tidak bisa diteruskan menempati rumah dinas itu, meskipun itu kelihatannya baik. Bisa jadi teman-teman penjaga sekolah ini mendukung, harusnya kepala sekolah nggak boleh begitu dong, harusnya gitu ya. Tapi ini kuncinya, ini tidak benar, ini salah, maka tetap harus putuskan out dari sekolah ini, misalnya gitu ya. Gitu. Mau tidak mau, gitu. Kuncinya tadi ya, kuncinya di benar. Ada hal yang kadang kelihatannya baik, tapi sebenarnya salah. Gitu.
selanjutnya selama ini menurut Bapak hal-hal apa saja sih yang menjadi tantangan dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu kan sebenarnya gini, ketika ambil keputusan itu bersinggungan dengan personal yang merasa hal itu tidak berpihak pada dirinya, gitu kan? Ini kan kaitannya dengan apa? Hubungan emosional, gitu ya. Ketika ini tidak bisa disampaikan secara baik, bisa memicu konfrontasi yang ini berdampak buruk buat kita sendiri. Ini kan jadi hal yang sulit. Maka utamanya di sini harus ada cara mekanisme dengan komunikasi yang baik. Itu intinya. Hal apapun, seberat apapun, ketika ini dikomunikasikan dengan baik, tidak memicu emosi, insya Allah menjadi jalan keluar yang baik. Gitu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala waktu atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, ketika kita dihadapkan satu masalah yang harus diambil keputusan, kita tidak perlu menunda, tidak perlu membuat jadwal tata kala. Kita sebenarnya ketika itu hadir dan butuh putusan, maka lakukan secara segera. Jadi memberi keputusan itu harus segera dilakukan tanpa menunda. Makanya ini butuh apa? Kecermatan berpikir, ya kan? Dan butuh ini mengasah diri supaya apa? Dalam waktu yang cepat itu pengambilan keputusan itu cermat. Gitu. Jadi memang harus dilatih. Butuh pengalaman. Jadi supaya tidak menunda, yang kadang justru menambah masalah itu lebih keruh. Gitu. Jadi sebaiknya ketika ada hal-hal yang seperti itu segera lakukan, ambil langkah tanpa menunda, itu intinya. Baik, izin Bapak Ya. untuk pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, ini juga penting ya, dengan pelibatan unsur-unsur yang bisa membantu kita di sekolah. Misalnya di sekolah ada wakil kepala sekolah atau wakasek, ada guru senior. Di luar kita ada pembina kita nih, misalnya nih ada pengawas, ada kasatpam. Jadi ketika ada hal-hal yang rumit yang kita mungkin agak sulit menentukan pilihan, maka ada baiknya tadi yang saya sebut itu diajak untuk memberi masukan atau pertimbangan. Oke. Jadi banyak pihak ya Pak ya. Ya betul. Ya, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Nah, jadi ketika hal-hal yang itu terjadi, kan kita sebenarnya berharap itu tidak ada. Tapi ketika itu muncul, ini sebenarnya bagian dari pengalaman yang sebenarnya ya berharga buat kita. Semakin kita bisa menentukan pilihan yang menjadi solusi, maka tentu itu menjadi hal baik buat kita. Semakin experience is the best teacher istilahnya ya. Jadi kita ketika punya pengalaman, ketika kita di hadapan masalah berikutnya, ya itu menjadi hal yang biasa. Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak untuk waktunya yang telah Bapak berikan kepada kami semua. Mudah-mudahan nanti
setelah ini kita dapat bisa belajar ya teman-teman ya, untuk Iya. bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar, tentunya dengan melibatkan banyak pihak yang telah tadi Iya, Bapak betul. sampaikan ya Pak ya. Berikutnya Bu Siti, Baik. ada penutup. Oke. Terima kasih Bapak atas semua jawaban-jawaban Bapak yang akan dijadikan kami sebagai pembelajaran kami nanti di masa depan kami. Semoga kami bisa memanfaatkan semuanya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Sukses untuk Bapak, sukses untuk sekolah WK 05. Ya. Salam buat Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Coba dilihat 8 menit. Emang ada ketentuannya? Enggak sih. Iya.